C41 memutus hubungan pasangan. Ibu, Nenek, Lan Zhenguo dan Lan Mengchen terkejut bersamaan. Sebelumnya, Nenek Lan terlihat sangat buruk. Ia bukan hanya tampak ceria saat keluar dari kamarnya, tetapi juga terlihat jauh lebih muda dari usianya sebenarnya. Lan, kemarilah. Jangan dengarkan omelan ayahmu. Nenek Lan sangat menyayanginya. Ia menarik Lan ke sisinya dan memeluknya erat-erat. Nenek, tubuhmu. Lan menatap neneknya dengan mata melamun. Mulutnya tersenyum lebar. Aku sudah sembuh total sekarang. Semua berkat Chen. Setelah diberi ramuan desa Chen, aku merasa sangat berenergi sekarang. Seperti saat aku masih muda dulu. Nenek Lan tersenyum ramah, dan ia dipenuhi kegembiraan. Lan sangat terkejut. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Chen. Aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Karena kamu, nenekku sehat kembali. Sama-sama. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan untuk membantumu. Chen mengedipkan mata genit pada Lan di depan semua orang. Pada saat yang sama, Lan Zhenguo benar-benar diliputi kebingungan. Dia adalah kepala keluarga selama 10 tahun terakhir. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Namun, dia tidak dapat memahami hal-hal yang baru saja terjadi padanya. Dia berdiri di sana cukup lama sebelum menyadari bahwa Chen memang menyembuhkan ibunya. Ia mengira Chen hanyalah seorang penipu dan Lan terlalu percaya tahayul. Ia tak pernah menyangka Chen benar-benar menyembuhkan penyakit yang tidak dapat didiagnosis dan diobati oleh rumah sakit terbaik di negara itu. Terlebih lagi, Chen masih remaja. Dibandingkan dengan para ahli Feng Shui pada umumnya yang berambut putih dan berjenggot, Chen sama sekali tidak terlihat seperti ahli Feng Shui. Lan Zhenguo merasa kejadian ini terlalu aneh untuk ia cerna. Pada saat yang sama, wajahnya terasa panas karena rasa malu yang baru saja dialaminya. Rasanya seperti ribuan orang berbaris untuk bergantian menamparkan wajahnya. Ayah, izinkan aku memperkenalkan teman baikku kepadamu. Namanya Chen Xiaobei. Lan tersenyum bahagia dan berkata. Ia sengaja menekankan kata, teman baik, untuk menunjukkan bahwa ia sangat bangga memiliki Chen sebagai teman baiknya. Selamat siang, Paman, sapa Chen kepada ayah Lan dengan sopan. Sama-sama, Lan Zhenguo berkata dengan canggung. Lan Zhenguo bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat mengumpulkan kembali kepingan-kepingan itu, menenangkan diri, dan berkata dengan wajah datar, terima kasih telah menyembuhkan ibuku. Nanti aku akan memberimu sejumlah uang sebagai imbalan. Aku hanya ingin membantu. Aku tidak butuh imbalan apapun. Chen menolaknya dengan santai. Senyum manis muncul di wajah Lan ketika mendengar jawaban Chen kepada ayahnya. Anak yang baik, ayo pergi. Aku akan mengajak kalian berdua makan malam. Nenek Lan sangat menyukai Chen. Ia menggendong Chen di sebelah kirinya dan Lan di sebelah kanannya. Ketiganya berjalan bersama menuju pesta ulang tahun. Lan Zhenguo tetap berdiri di sana setelah mereka pergi. Ia segera mengerutkan kening. Ia melihat wajah Lan dipenuhi dengan kemanisan yang tak terungkapkan. Mungkinkah Chen tertarik pada putrinya? Ini pertanda buruk. Lan Zhenguo segera mengeluarkan ponselnya dan menekan serangkaian angka. Paman Feng, aku butuh bantuanmu untuk mengecek seseorang. Namanya Chen Xiaobei. Dia langsung menutup telepon setelah kalimat sederhana itu. Saat makan malam, banyak lampu warna-warni dinyalakan. Lampion merah besar bertuliskan, "Shou," terlihat di mana-mana. Ketika nenek menggendong Chen dan Lan memasuki tempat itu, mereka dengan cepat menjadi pusat perhatian. Nenek Lan adalah tokoh utama malam itu. Namun, para tamu sebenarnya lebih memperhatikan Chen yang digendong begitu erat oleh nenek Lan. Siapa pria itu? Siapa yang memberinya hak untuk masuk ke pesta ulang tahun bersama nenek Lan? Mungkinkah pria itu sebenarnya pacar Lan? Ini mungkin benar. Lady Lan terkenal dengan karakternya yang dingin. Sangat jarang melihatnya tersenyum. Mungkin pria itu berasal dari kota naga. Tadi ku dengar ayahnya ingin dia menikah di kota naga. Berasal dari kota naga. Dia seharusnya menjadi salah satu tokoh legendaris. Semua orang membicarakan Chen, menebak-nebak identitas aslinya, dan mencoba mencari tahu orang penting macam apa dia sebenarnya. Tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa Chen sebenarnya berasal dari sebuah desa di daerah pedesaan kota ini. Identitas aslinya sebenarnya adalah seorang petani. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu berkata dengan sedih dan patah hati, aku telah mengejar Lan selama 3 tahun. Dan, usahaku sama sekali tidak membuahkan hasil. Bagaimana mungkin dia bersama pria lain sekarang? Sebagai pria paling tampan di kota Greenfin, ia menerima pukulan telak untuk kedua kalinya. Jauh di lubuk hatinya, ia mulai ragu bahwa dirinya tidak sebaik Chen. Pada saat yang sama, Wen Feng memarahi dengan marah, sialan. Pria itu hanyalah seekor keledai malang. Beraninya dia mengejar Lan sebelum aku. Aku akan membuatnya menderita. Dia juga sangat tertarik pada Lan. Dia kesulitan menerima kenyataan bahwa Lan sebenarnya menyukai Chen. Kebenciannya terhadap Chen meningkat hingga maksimal. Namun, Chen tidak peduli bagaimana orang lain memikirkannya.
Yang dia inginkan hanyalah menemani Lan dan neneknya serta menikmati makanan enak. Setelah beberapa waktu, Paman Qin datang dan berkata kepada Chen, "Chen, Guru Lan ingin bertemu denganmu." Sebelum menunggu Chen menjawab Paman Qin, Lan bertanya, "Mengapa ayahku ingin bertemu dengan Chen?" "Ayahmu tidak menyebutkan alasan di baliknya." Paman Qin menggelengkan kepalanya. "Alasannya tidak penting. Aku harus pergi bersama Paman Qin sebagai tanda hormat kepada ayahmu karena beliau ingin bertemu denganku," kata Chen. "Anak muda yang begitu dewasa. Cepat kembali. Aku akan menunggumu di sini." Nenek Lan semakin menyukai Chen. Lan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa, karena Chen sudah mengambil keputusan. Chen mengikuti Paman Qin untuk menemui ayah Lan. Setelah berjalan melalui lorong yang rumit, mereka akhirnya sampai di ruang tamu yang istimewa. Lan Zhenguo sedang duduk di sofa. Dia berkata, "Chen, masuklah dan duduklah." "Baiklah." Chen mengangguk, masuk ke ruangan, dan duduk di samping sofa tempat Lan Zhenguo duduk. Paman Qin meminta izin dan keluar ruangan. Ruang tamu ini tidak terlalu besar. Namun, dekorasinya sangat bagus. Mulai dari furnitur hingga perlengkapan yang digunakan untuk mendekorasi ruangan, semuanya sangat indah dan mahal. Hampir sempurna. Chen juga melihat beberapa benda dengan ki merah dan ki perak. "Saya dengar Tuan Chen cukup banyak tahu tentang barang antik. Bisakah Anda memperkirakan harga ruang tamu tempat Anda duduk sekarang ini?" tanya Lan Zhenguo. Warna putih, hijau, merah, perak, emas, dan ungu kemasan mewakili kelangkaan suatu barang. Chen melakukan perhitungan kasar dan berkata, "Jika saya tidak salah, total nilai barang-barang di sini seharusnya lebih dari 100 juta. Lan Zhenguo tidak membantah klaim tersebut. Kemudian, dia berkata, "Bagaimana dengan nilai organisasi Lan?" Chen terkejut ketika mendengar pertanyaan itu. Ruang tamu ini hanyalah bagian dari rumah besar ini. Dan, rumah besar ini hanyalah bagian kecil dari organisasi Lan. Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Harga organisasi Lan terlalu besar untuk diperkirakan. Saya rasa saya tidak bisa menghitungnya." Lan Zhenguo mengangguk dan berkata, "Aku tidak menceritakan semua ini untuk memamerkan kekayaanku. Aku ingin memberitahumu bahwa Meng Chen adalah satu-satunya pewaris organisasi Lan. Dia perlu menemukan pria yang memiliki kedudukan sosial yang sama dengannya." Chen terkejut. Lagi pula, dia ingin menjauhkan pria itu dari Lan. Catatan kaki penerjemah. "So, umur panjang. C42 inilah yang kusebut gila." Memisahkan sepasang calon pasangan tampak seperti adegan dalam sinetron. Namun, inilah kenyataan pahit yang dihadapi Chen saat ini. Sebagai satu-satunya pewaris organisasi Lan, Lan selalu dikenal sebagai putri kesayangan keluarga di mata orang lain. Seseorang harus memenuhi banyak syarat sebelum bisa bersama dengannya. Berada di peringkat sosial yang sama adalah syarat masuknya. Bagaimanapun, ini adalah kenyataan, bukan dongeng. Chen sudah mengetahui hal ini sejak awal. "Aku baru saja melakukan pengecekan latar belakang tentangmu. Tuan Chen, Anda adalah pemuda yang luar biasa. Anda memiliki kemampuan, keberanian, dan status keuangan yang baik. Masa depan Anda masih cukup cerah, bahkan tanpa terikat dengan Lan, bukan?" tanya Lan Zhenguo dengan serius. "Jadi, menurutmu, apakah aku tipe pria yang tetap bersama Lan hanya demi masa depan yang lebih baik?" tanya Chen secara retoris. Lan Zhenguo tidak menjawab Chen. Ini juga berarti bahwa dia memang menganggap Chen sebagai seorang yang hanya mengincar harta. Chen sudah terlalu sering melihat orang seperti itu dalam hidupnya. Dia pun ikut terdiam. Pada akhirnya, Chen tahu bahwa dia tidak cukup baik dalam hal kemampuan, keberanian, dan keuangan. Jika dia setara dengan Lan Zhenguo, akhirnya akan sangat berbeda. "Sebenarnya, kamu bisa berhenti khawatir. Lan dan aku belum berpacaran," kata Chen. Belum. Itu tidak berarti kalian tidak akan bersama di masa depan. Aku kenal putriku. Dia memperlakukanmu berbeda dibandingkan pria lain. Kuharap kau bisa segera melupakannya." "Aku tidak ingin dia terluka," kata Lan Zhenguo. "Aku tidak bisa menjanjikan itu," kata Chen. "Apa? Jangan konyol. Berapa? Berapa yang harus kubayar agar kau mau berjanji?" desak Lan Zhenguo. "Aku benar-benar minta maaf. Bahkan seluruh organisasi Lan pun tidak bisa membeli janjiku," kata Chen dengan tenang. Tekadnya sekuat batu yang kokoh. "Anak muda, jangan terlalu percaya diri. Ini tidak akan berakhir baik untukmu." Lan Zhenguo mengerutkan kening, dan kata-katanya dipenuhi amarah. Tidak seorang pun di kota Green Fins yang berani mengatakan tidak kepadanya. Chen jelas orang pertama yang menolak tawarannya. "Apakah menurutmu aku gila?" Chen tertawa dingin, berdiri, dan berkata, "Tidak perlu bicara lebih lanjut. Kita akan bicara lebih banyak ketika aku sudah setara denganmu." Kemudian, Chen meninggalkan ruangan. Lan Zhenguo begitu terkejut hingga pikirannya kosong selama setengah menit. Kalimat, "Apakah kau pikir aku gila?" terus terulang di kepalanya. Dia tidak bisa menghilangkannya.
Seorang petani biasa baru saja menyatakan bahwa dia ingin setara dengannya. Ini berarti jauh lebih dari sekadar kata, gila. Dia pasti telah melukai otaknya, atau minum obat yang salah. Ini pasti lelucon. Dia sudah kehilangan akal sehat. Tuan, haruskah saya menyelesaikan masalah ini untuk Anda? Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar dari balik bayangan, tetapi orang itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Lan Zhenguo kembali fokus, menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan sekarang. Awasi saja pemuda ini. Bagaimana dengan kota naga? Paman Feng ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Lan Zhenguo berkata dengan suara berat, lagi pula, anak itu yang menyembuhkan penyakit ibuku. Kecuali jika dia menjalin hubungan dengan putriku, aku tidak akan menyakiti orang yang telah berbuat baik kepada keluarga kami. Baiklah. Paman Feng pergi. Tunggu, dia bahkan tidak muncul secara langsung. Setelah itu, Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Lan dan neneknya, lalu meninggalkan rumah besar itu. Berdasarkan sikap Chen, Lan cukup pintar untuk mengetahui tujuan ayahnya ingin bertemu Chen barusan. Namun, dia tidak yakin dengan perasaannya terhadap Chen. Apakah dia benar-benar menyukainya atau hanya merasa nyaman dengannya? Itulah mengapa dia tidak memintanya untuk tinggal bersamanya. Dia tidak ingin menciptakan harapan palsu bagi Chen. Chen sendiri merasa sangat depresi. Dia mengemudi ke sisi barat kota tanpa tujuan yang jelas. Ayo kita minum. Chen menemukan tempat parkir untuk mobilnya, dan dia langsung pergi ke bar milik bos Flaming Grim Reaper. Tuan Chen, ada apa gerangan Anda datang ke bar saya? Saya tidak melihat wanita cantik bersama Anda hari ini. Haruskah saya memperkenalkan beberapa wanita cantik kepada Anda? Sang bos sangat gembira ketika melihat Chen. Chen memutar matanya dan berkata, hentikan omong kosong. Yang aku inginkan hanyalah minuman yang enak. Aku ingin minuman yang bisa membuatku mabuk. Ayo kita ke bar. Katakan saja kamu mau minum apa, dan bartenderku akan melayanimu. Bos itu dengan cepat mengajak Chen ke bar. Bos malaikat maut berapi. Bos malaikat maut berapi. Para pelayan dan bartender membungkuk hormat kepadanya. Namun, dia tidak peduli dan memberi perintah kepada mereka dengan mengatakan, ini kakakku. Aku ingin kalian semua memberinya pelayanan terbaik malam ini. Aku yang akan membayar minumannya. Ya, kami pasti akan menjaga kakakmu dengan baik. Semua orang mengangguk, dan mereka menatap Chen dengan saksama. Mereka bertanya-tanya, bagaimana pemuda ini bisa menjadi kakak bagi bos mereka. Ini sungguh membingungkan. Kakak, kau boleh minum dulu. Aku perlu mengecek di luar bar. Tidak aman di malam hari. Aku harus melakukan ini sendiri. Bos itu tersenyum dan berkata, silakan saja. Kau bisa meninggalkanku di sini. Chen melambaikan tangan kepadanya dan pergi. Kakak, kamu mau minum apa? Tanya bartender itu. Aku mau minuman yang bikin aku mabuk. Semakin cepat aku mabuk, semakin baik, kata Chen acuh tak acuh. Bartender itu sedikit mengerutkan kening. Dia memandang Chen dengan meremehkan. Dia memiliki pengalaman beberapa tahun sebagai bartender. Dia bisa melihat bahwa Chen bukanlah tipe orang yang bisa minum minuman keras. Dia pasti cukup gila untuk meminta minuman seberat itu. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, bartender itu memutuskan untuk membuat koktail sederhana untuk Chen. Ia tidak ingin Chen terlihat seperti orang bodoh saat mabuk. Bosnya pasti akan menyalahkannya jika itu terjadi. Bartender itu segera bertindak. Pertama, ia menuangkan berbagai jenis alkohol ke dalam saker. Kemudian, ia mengocok saker itu dengan beberapa trik yang dimilikinya. Seluruh proses hanya memakan waktu setengah menit. Para pelanggan membanjiri tempat itu dengan tepuk tangan. Beberapa detik kemudian, minuman berwarna biru muda dituangkan ke dalam gelas. Sebagai sentuhan akhir, bartender itu meletakkan sepotong lemon di tepi gelas. Dia tersenyum dan berkata, kakak, ini koktail laut impianmu. Chen tidak memperhatikan koktail itu. Dia hanya mengambil gelas dan menghabiskan koktail itu dalam waktu 2 detik. Bartender itu memasang wajah masam. Dia telah mengerahkan banyak usaha untuk membuat segelas karya seni itu. Namun, Chen malah menyia-nyiakannya dengan menghabiskannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak sempat menikmati koktail tersebut. Kakak, bagaimana perasaanmu? Tanya bartender itu, dengan peluru di mulutnya. Aku tidak merasakan apapun. Aku menginginkan sesuatu yang lebih keras dari ini, kata Chen dengan nada tidak puas. Mohon tunggu sebentar. Bartender itu benar-benar bingung. Mungkinkah dia telah meremehkan Chen? Jika memang demikian, dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dia mulai mengambil berbagai macam minuman keras dan mencampurnya. Ambil gelas ini. Jager Bomb. Bartender itu mengeluarkan gelas besar dan menuangkan berbagai jenis minuman keras ke dalamnya. Kemudian, ia memasukkan gelas kecil berisi cairan kuning ke dalam gelas besar tersebut. Siapapun yang tidak mabuk setelah meminum koktail ini akan dirayakan sebagai pahlawan.
Orang-orang mulai berkumpul di sekitar Chen untuk menyaksikan pertunjukan yang menarik. C43 rasa stroberi. Di bawah tatapan penuh perhatian para penonton, Chen mengambil gelas kristal besar itu, dan menenggak Jager Bomb seperti air biasa. Astaga! Pria itu beneran menghabiskan Jager Bomb. Pasti ada yang salah dengan mataku. Para tamu semuanya kebingungan. Pelayan bar itu pun sama terkejutnya. Mereka sudah sangat familiar dengan pemandangan malam hari, jadi bukan berarti mereka belum pernah melihat siapapun meminum Jager Bomb, tetapi ini sebenarnya akan menjadi pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang menenggaknya sekaligus. Toleransi alkohol pria ini luar biasa. Salut, masih terlalu dini. Mampu minum sebanyak itu tidak berarti dia memiliki toleransi alkohol yang tinggi. Jika dia tidak pingsan dalam 10 detik, barulah dia akan dirayakan sebagai pahlawan. Benar sekali. Jager Bomb sangat kuat, dan efek sampingnya sangat parah. Lihat, dia akan mati, lihat saja nanti. Kerumunan orang itu berteriak-teriak dan berdebat. Ada beberapa orang yang tetap ragu akan toleransi Chen, mereka ingin melihatnya mempermalukan diri sendiri. Tepat saat itu, pada detik itu juga, Chen mengatakan sesuatu yang hampir membuat mereka menggigit lidah mereka sendiri. Minuman keras ini biasa-biasa saja, tidak cukup kuat untuk memberikan efek yang memuaskan. Chen menyingkirkan gelas kosong itu dan berkata dengan kasar, "Aku datang ke sini hari ini untuk minum minuman keras. Keluarkan whiskinya. Apakah kau tahu apa itu whisky?" Oh, mendengar itu, semua orang sangat terkesan hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Jager Bomb tidak cukup kuat. Bagaimana kalau kami memberi Anda etanol murni? Kau benar-benar monster dalam hal minum. Aku tidak punya minuman yang lebih keras. Bagaimana kalau segelas Jager Bomb lagi? Bartender itu benar-benar ketakutan. Dia menatap Chen dengan penuh kekaguman seolah-olah Chen adalah dewa alkohol itu sendiri. Di sekeliling mereka, kekaguman terpancar di wajah para tamu. Ini whisky terkuat yang Anda punya. Chen merasa gelisah. Sebenarnya, karena dibesarkan di desa, daya tahan tubuhnya terhadap alkohol sangat buruk. Pertama kali dia mencicipi minuman keras adalah ketika bersama teman sekamarnya. Dia mabuk sebelum sempat menghabiskan sebotol bir. Bagaimana mungkin dia bisa minum sebanyak itu hari ini? Setelah berpikir panjang, Chen menyimpulkan bahwa hal itu berkaitan dengan latihannya. Sebelum memulai latihan, fisiknya hanya satu. Setelah menggunakan pil pemurnian, Chen naik ke level yang jauh lebih tinggi. Fisiknya meningkat menjadi 100. Selain kekuatan fisik, kualitas tubuh fisiknya juga telah meningkat. Oleh karena itu, toleransi alkoholnya juga meningkat. Sial, bagaimana caranya aku bisa mabuk? Chen kesulitan mencari cara untuk membuat dirinya mabuk. Dia merasa murung dan butuh minum, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa mabuk. Ini benar-benar menyedihkan. Aku punya sejenis minuman keras yang bisa membuatmu mabuk. Saat itulah, suara seorang gadis muda, merdu seperti madu di telinga, terdengar dari belakang. Wow, gadis ini cantik sekali. Astaga, ini Dewi yang sebenarnya. Wajah itu, tubuh itu, dia benar-benar luar biasa. Cek, cek, siapa sangka kita akan melihat wanita secantik ini di bar ini. Kerumunan orang menoleh untuk melihat, sambil berseru. Beberapa pengunjung memandang gadis itu, lalu memandang teman-teman perempuan mereka, keduanya perempuan, tetapi bagaimana mungkin bentuk tubuh dan fitur wajah mereka begitu berbeda. Wajahnya yang berbentuk telur, alisnya yang seperti daun willow, dan matanya yang besar dan bulat bagaikan mata air berbentuk bulan sabit. Dia mengenakan kaos sesuai tren mode terkini, di mana kedua payudaranya yang montok terlihat jelas. Belahan dadanya seperti jurang seputih salju, begitu dalam sehingga dasar jurang itu tak terlihat. Dia adalah perwujudan dari remaja berpayudara besar. Faktanya, dia baru berusia 18 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya akan menjadi lebih mengesankan daripada tubuh Lin Xiang. Wen Yuan, Chen mengenali gadis itu saat dia mendekat. Bagaimana kau mengenalku? Tanya gadis bernama Wen Yuan sambil tersenyum. Kau adalah gadis tercantik ketiga di universitas kami, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Chen menggaruk ujung hidungnya. Hehe, aku juga kenal kamu. Kamu Chen Xiaobei. Wen Yuan mengedipkan matanya dan tersenyum genit. Lalu, bagaimana Anda mengenal saya? Tanya Chen dengan bingung. Dia hanyalah orang biasa di sekolah. Bagaimana mungkin gadis tercantik ketiga di sekolah mengenalnya? Hehe, aku akan memberitahu, hanya jika kau berhasil tetap sadar setelah meminum whiskiku. Wen Yuan tersenyum menggoda. Oh bagus, aku khawatir aku tidak akan bisa mabuk. Chen menjawab dengan tegas. Tutup matamu dulu. Wen Yuan mengerutkan bibir dan memperhatikan Chen dengan patuh menutup matanya. Kemudian dia menuangkan secangkir whisky dan menyesapnya. Sesaat setelah itu, semua orang, termasuk Chen, terdiam. Wen Yuan mencondongkan tubuh, kedua tangannya melingkari leher Chen, dan memberikan ciuman lembut dan hangat di bibir Chen. Lidah Wen Yuan menembus mulutnya, dan minuman beralkohol pedas membanjiri mulutnya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Chen membeku, seolah-olah dia baru saja tersengat listrik. Dengan mulut penuh euforia, dan dadanya menempel pada dua payudara yang montok, Chen merasa seolah otaknya mengalami korsleting. Dia tidak bisa berpikir jernih. Kebahagiaan baru saja turun dari langit. Ini jauh lebih baik daripada memenangkan lotre. Semua pria di sekitarnya menunjukkan ekspresi iri dan kagum, sangat ingin berdiri dan berteriak, "Nyonya, lepaskan pria itu. Serang saya saja." Setelah menelan minuman keras itu, Chen merasa kehilangan lidah kecil, lembut seperti jeli, dan lezat itu. Dia tidak bisa menahan diri. Dia mulai membalas ciuman penuh gairah wanita itu. Wen Yuan pun tak berniat untuk mundur. Keduanya mulai berciuman dengan penuh gairah. Setelah sekitar 3 menit, Wen Yuan baru mendorong Chen menjauh untuk mengambil napas. "Kau nakal." Wen Yuan mengerutkan bibir. Mata besarnya yang indah penuh dengan tatapan menggoda. Sebenarnya, aku tidak semudah itu," kata Chen dengan malu-malu. "Kau seperti binatang kalau bisa bersikap begitu santai terhadap hal itu." Wen Yuan menatapnya dengan tatapan menggoda. Wajah Chen memerah. Dia terdiam. Mereka baru saja bertemu dan sudah memamerkan keahlian mereka dalam ciuman Prancis. Ini benar-benar luar biasa. Apakah whiskinya enak? Wen Yuan tersenyum lebar. Memem, enak sekali. Ada sedikit rasa stroberi, gumam Chen pelan sambil mengangguk. Wajah Chen menunjukkan bahwa ia menginginkan lebih dari Wen Yuan. Wen Yuan terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, "Bodoh. Itu karena aku sudah makan stroberi sebelum datang ke sini." Wajahnya yang cantik memerah seperti kelopak mawar. Selain itu, dia benar-benar menawan saat tersenyum. Pada saat itu, Chen mulai mabuk. Namun, bukan minuman keras yang membuatnya mabuk. Kombinasi antara kegembiraan yang meluap dan rayuan dari Wen Yuan lah yang membuatnya mabuk. "Wanita cantik ini ingin merayuku." Tanda tanya besar muncul di benaknya. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Wen Yuan memiliki banyak sekali pengagum, saking banyaknya sampai-sampai tak bisa dihitung. Terlebih lagi, semuanya sangat kaya dan tampan. Meskipun Chen telah menjadi pemuda yang cukup tampan, seorang wanita muda cantik yang bersikap agresif terhadapnya tampak seperti adegan yang diambil langsung dari sebuah film. Ada yang mencurigakan tentang ini. C44 panggil aku Bos Chen. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Bagaimana kau tahu tentangku? Tanya Chen dengan serius. Kau bodoh sekali. Tadi, kau menyelamatkan seorang kakek, dan namanya berawalan Wen. Itu kakekku. Wen Yuan mengedipkan matanya dan tersenyum menggoda pada Chen. Patua Wen adalah kakekmu. Chen terkejut. Ya, aku menyukaimu karena kau menyelamatkan kakekku. Aku bahkan tidak akan menciummu jika aku tidak menyukaimu. Wen Yuan menatapnya dengan tatapan menggoda dan berkata. Baru saja kau bilang, kau menyukaiku. Chen menelan ludah. Dia tidak percaya bahwa salah satu gadis tercantik di universitas baru saja menyatakan perasaannya kepadanya. Kebahagiaan ini datang menghantam hidupnya tanpa dia sadari. Ya, Wen Yuan mengangguk dan berkata. Lalu, dia bertanya, apakah kamu mau jadi pacarku? Jantung Chen berdebar kencang saat mendengar pertanyaan Wen Yuan. Wen Yuan adalah salah satu dari 4 gadis tercantik di universitas. Dia memiliki fitur wajah yang menawan, tubuh yang indah, dan latar belakang keluarga yang kaya. Tidak ada rumor negatif tentang dirinya. Dia terkenal karena kesuciannya. Semua otaku di universitas menganggapnya sebagai malaikat kesucian. Menjadi pacarnya akan seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tunggu, Chen merasa ada yang tidak beres di sini. Bagaimana mungkin malaikat kesucian mencium pria yang baru saja dikenalnya? Selain itu, pengakuan itu tampak agak aneh. Semua hal yang dilakukannya bertentangan dengan logika manusia normal. Chen menenangkan diri dan memperhatikan Wen Yuan dengan saksama. Dia memang terlihat sangat cantik. Penampilannya bagaikan permata di antara gadis-gadis lain. Namun, beberapa fitur wajahnya terlihat agak mencurigakan. Matanya selalu memancarkan tatapan menggoda. Sudut matanya selalu terangkat. Dia tampak seperti rubah licik, yang sangat pandai merayu pria dan memanfaatkan mereka sepenuhnya. Bisa dipastikan bahwa dia hanya berpura-pura menjadi gadis polos dan murni di depan semua orang. Segala sesuatu yang lain pasti palsu. Chen sedikit mengerutkan kening dan dugaan awalnya terhadap Wen Yuan ternyata benar. Pasti ada motif di balik pendekatan Wen Yuan kepada Chen. Oi, kenapa kamu melamun? Apa kamu mau jadi pacarku? Wen Yuan tiba-tiba membungkuk, payudaranya menggantung di depan matanya. Sial, Chen sangat tergoda untuk melakukan sesuatu padanya. Melihat tubuhnya yang seksi, mencium aroma tubuhnya, Chen tidak bisa lagi menahan hasratnya. Dia akan melepaskan binatang buas di dalam dirinya. Yah, dialah yang mendekati Chen duluan. Jadi, Chen memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan moralitas situasi tersebut. Dia akan mengatakan ya padanya dan memanfaatkannya sebelum mengembalikannya ke masyarakat. Selain itu,
dia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jadi, pikiran jahat mulai muncul di benaknya. Tolong jangan katakan bahwa saya orang jahat, karena di masyarakat ini, yang ada hanyalah hukum rimba. Ah, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada perkelahian di luar sana. Ya Tuhan, Sida Biao membawa seseorang ke sini untuk mengacaukan tempat ini. Apa? Manusia beruang, Sida Biao, datang ke sini secara pribadi. Ya, darah menyembur keluar dari bos malaikat maut yang berkobar. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi hari ini. Saat itu, keributan pecah di luar bar. Chen mengerutkan kening. Dia meninggalkan Wen Yuan dan segera bergegas ke tempat asal suara itu. Keadaan di luar bar sangat kacau. Ada lebih dari 10 preman kelas teri, mengenakan kaos hitam berdiri di depan bar. Pemimpinnya adalah pria berotot raksasa. Tingginya hampir 2 kaki dan otot-ototnya sekeras batu. Dia jelas pria yang sangat kuat. Bos malaikat maut api telah ditendang olehnya sebelumnya. Dia tergeletak di tanah, kedua tangannya mencengkeram perutnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Darah masih keluar dari mulutnya. Sida Biao, aku tidak pernah menyinggungmu sebelumnya. Kenapa kau datang dan mengacaukan tempatku? Bos itu menggertakkan giginya, wajahnya menunjukkan rasa sakit, lebih emosional daripada fisik. Sida Biao tersenyum dingin dan berkata, kau tidak pernah menyinggungku, tetapi kau menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau ganggu. Tuan Feng lah yang memintaku datang untuk mengacaukan tempatmu. Terima saja apa yang pantas kau dapatkan. Tuan Feng yang mana? Bos itu terkejut. Orang itu tidak ada dalam ingatannya. Bagaimana mungkin kau tidak mengenal Guru Feng? Kurasa, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Sida Biao menyeringai mengejek dan berkata, harus kukatakan mengapa kau akan mati di sini hari ini. Tuan Feng adalah satu-satunya pewaris keluarga Wen. Tadi, kau membawa sekelompok orang untuk menangkapnya, dan kau menyebabkan dia mendapat 3 tamparan dari seorang bajingan. Dia pelakunya. Bos akhirnya teringat kejadian itu. Malam itu dia memimpin sekelompok orang untuk menjebaknya dan membiarkan Chen menamparkan wajahnya. Dia tidak pernah menyangka telah menyinggung keluarga Wen. Kurasa kau tidak punya jawaban untuk ini. Sida Biao tertawa dingin dan berkata, Tuan Feng meminta saya untuk mengusirmu dari sisi barat kota. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih 3 jalan yang berada di bawah pengawasanmu. Kau pikir kau siapa? Wilayahku milik geng harimau hitam. Aku membayar mereka setiap bulan. Jangan berani-berani mencampuri wilayahku. Kau bahkan tidak meminta izin dari bos harimau, kata bos itu dengan marah. Kau seharusnya tahu bahwa Guru Feng sudah memberitahu bos harimau tentang masalah ini. Geng harimau hitam tidak akan peduli lagi padamu, kata Sida Biao dengan angkuh. Ini. Bos itu terkejut, dan tiba-tiba ia menjadi sangat gugup. Ia telah berjuang selama 10 tahun untuk menjadi seperti sekarang ini. Ia tidak pernah menyangka akan kehilangan segalanya hari ini hanya karena menyinggung Wen Feng. Kenyataan memang selalu kejam. Kau bisa memutuskan sendiri. Apa kau ingin pergi dari kota ini sendirian? Atau, haruskah aku melumpuhkanmu dulu, sebelum mengusirmu? Sida Biao tertawa seperti orang gila. Aku tidak akan pergi kemanapun hari ini. Kalian sebaiknya segera pergi dari tempat ini. Tiba-tiba, Chen berjalan ke arah mereka dan berdiri di atas bos Flaming Grim Reaper yang tergeletak. Siapakah kau? Sida Biao mengamati Chen sekilas. Chen baru saja mengalami transformasi hari ini. Dia tampak seperti orang kaya dari keluarga berada. Sida Biao tidak dapat mengetahui identitas aslinya, jadi dia tidak berani melakukan tindakan terburu-buru. Siapakah aku? Chen tertawa dingin dan berkata, akulah yang menamparkan Wen Feng. Malaikat maut api tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Jika kalian ingin membalas dendam atas bos kalian, langsung saja serang aku. Kerumunan sangat terkesan ketika mendengar Chen mengakui perbuatannya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa pemuda ini punya nyali untuk menamparkan Wen Feng. Lagi pula, dia punya nyali untuk mengakui perbuatannya. Itulah yang saya sebut pria sejati. Saya terkesan. Benar sekali. Dia tetap berpegang pada kode persaudaraan. Semua orang di kerumunan mengangkat ibu jari mereka ke arah Chen. Namun, Sida Biao berkata dengan nada mengejek, hehe. Jadi, kaulah yang menamparkan Wen Feng. Akhirnya, aku menemukanmu di sini, setelah pencarian yang panjang dan melelahkan. Tuan Feng menawarkan 1 juta kepadaku untuk memotong lenganmu. Aku khawatir aku akan kesulitan menemukanmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengirim dirimu sendiri ke neraka. Sial, Wen Feng ini tidak manusiawi. Aku tidak percaya dia sampai meminta lengan pemuda ini. Pemuda ini sudah tamat. Dengan kehadiran manusia beruang, Sida Biao, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada lengannya. Ada pepatah, jangan pernah menyinggung seseorang yang jauh lebih kuat dan berkuasa darimu. Pemuda ini telah menyinggung Wen Feng dan manusia beruang. Dia akan masuk neraka karena ini.
Semua orang di sekitar Chen menghela napas. Mereka semua merasa kasihan pada Chen. Ayo, kalian berdua, bawakan lengannya padaku. Sida Biao mengayunkan lengannya dan memberi perintah kepada para pengikutnya. Matanya dipenuhi keserakahan. Tuan Chen, lari. Aku akan mengulur waktu sementara kau lari. Sang bos membela dirinya di saat yang sangat kritis ini. Persahabatan sejati selalu dapat ditentukan di saat-saat kritis. Chen sangat tersentuh. Ia berkata dengan penuh tekad, mulai hari ini. Panggil saya Bos Chen. Saya akan membantu Anda kapanpun Anda membutuhkan saya. C45 aku tidak takut. Aku akan melakukannya. Chen. Bos Chen. Bos malaikat maut berapi terkejut. Dia merasakan aura kuat memancar dari Chen. Chen seperti gunung yang melindunginya dari bahaya. Dia merasa aman di belakang Chen. Hahaha. Bos malaikat maut berapi. Sungguh memalukan. Kau membiarkan seorang pemuda membantumu menyelesaikan masalah ini. Apa kau tidak takut diejek oleh orang-orang sepertimu? Seorang pria berambut kuning berjalan ke arah mereka dengan sebatang besi di tangannya. Dia bertindak arogan. Para pengikut Sida Biao juga menertawakannya. Mereka memandang Chen dan bos malaikat maut berapi dengan mengejek. Seolah-olah mereka sedang menonton komedi lucu. Asteris piak. Semua orang terkejut ketika mendengar suara tamparan keras. Pria besar dan tinggi berambut pirang itu terjatuh ke tanah hanya dengan satu tamparan. Wajahnya bengkak, dan darah keluar dari mulutnya. Aduh! Pria berambut pirang itu mengerang. Bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya, dan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ah! Dia pingsan. Astaga! Anak muda itu benar-benar kuat. Tentu saja, dia pasti orang baik. Dia berani menamparkan Wen Feng. Orang-orang di sekitar Chen mulai berseru kagum. Orang-orang yang pernah menertawakannya kini terdiam takjub. Serigala dan palu besi. Kalian berdua, pergi dan hajar dia, teriak Sida Biao. Senyum di wajahnya telah digantikan oleh amarah. Ya. Dua preman berjalan menuju Chen dengan tinju siap menyerang. Ketika bos melihat situasinya semakin memburuk, dia segera mengingatkan Chen, Bos Chen. Dua dari mereka adalah petarung terbaik Sida Biao. Mereka benar-benar jago bertarung. Sangat wajar bagi mereka untuk melawan 10 orang sekaligus. Bahkan aku pun tidak memiliki tingkat kemenangan 100% ketika melawan mereka. Apakah mereka benar-benar sehebat itu? Chen dengan cepat menggunakan Nether Spirit Battle Scouter miliknya untuk memeriksa kedua orang tersebut. Ding! Level Paragon, 0, Kesehatan, 50, Kekuatan Tempur, 52. Ding! Level Paragon, 0, Kesehatan, 60, Kekuatan Tempur, 66. Dua sampah. Aku seharusnya tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chen dengan nada meremehkan. Bajingan! Ulangi lagi. Siapa sampah di sini? Wolf dan Iron Hammer berteriak dengan marah, saat kami berdua berjuang mati-matian untuk mendaki, kau masih saja seperti anak kecil yang bermain lumpur. Hehe, seharusnya itu sudah terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Tapi, kalian berdua masih menjadi pengikut seseorang. Berani-beraninya kalian pamer seperti itu. Kalian berdua seharusnya malu. Kalian, Wolf dan Iron Hammer memerah. Mereka terbakar amarah, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa tentang komentar Chen kepada mereka. Pengalaman mereka di Jianghu lebih banyak daripada bos Flaming Grim Reaper, tetapi mereka berdua tetap pengikut Sida Biao. Ini jelas bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Chen mengungkapkan kebenaran pahit tentang mereka. Wajah mereka memerah karena terungkapnya kehidupan menyedihkan mereka. Sialan, pemuda ini terlalu sombong. Dia baru saja menamparkan Wolf dan Iron Hammer tepat di muka. Dia tamat sekarang. Serigala dan palu besi terkenal karena kekejaman mereka. Ratusan gangster telah lumpuh akibat ulah mereka selama bertahun-tahun ketika mereka meniti karir di Jianghu. Pemuda ini mencari kematian. Dia ingin mati. Orang-orang membicarakan Chen. Tak seorang pun dari mereka menaruh harapan besar padanya. Bahkan bos malaikat maut yang berkobar pun menelan ludah karena khawatir pada Chen. Namun, dalam situasi kritis ini, Chen tetap teguh dan berteriak, "Hei! Dua orang bodoh di sana. Apa yang kalian lakukan di sana? Ayo kemari dan lawan aku. Bajingan! Beraninya kau memperlakukan kami seperti orang lemah. Akan kami tunjukkan padamu apa arti sebenarnya dari rasa takut." Mati, teriak Wolf dan Iron Hammer. Mereka menyerang Chen tanpa ampun. Keduanya telah melalui banyak pertempuran. Ki, yang tercipta dari ledakan tiba-tiba mereka lebih kuat daripada orang biasa. Keduanya seperti binatang buas saat menyerang Chen. Sungguh menakutkan. Namun, mereka bukan apa-apa bagi Chen. Chen memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar. Dia tidak takut akan pertempuran ini. Chen melangkah maju dan mengulurkan tangannya tepat pada saat yang tepat. Tangan kirinya mencengkeram rambut Wolf dan tangan kanannya mencengkeram tenggorokan Iron Hammer.
Detik berikutnya, dia membenturkan kepala Wolf dan Iron Hammer hingga menyatu dengan kekuatannya yang luar biasa. Asteris Bomb. Ledakan teredam memecah keheningan. Rasanya seperti bumi bertabrakan dengan Mars. Melihat kejadian yang baru saja terjadi di depan kerumunan, sebagian besar orang memegang leher mereka karena rasa sakit empati yang mendalam yang mereka rasakan untuk kedua orang itu. Darah mengalir deras dari kepala mereka karena benturan hebat yang baru saja mereka alami. Mata mereka terpejam dan mereka langsung jatuh pingsan. Bertingkah seperti harimau tapi jatuh seperti kucing yang sakit. Chen mengejek mereka dengan nada merendahkan. Dia menatap dingin para pengikut si Dabiao dan berkata, "Jika kalian tidak senang denganku, keluarlah sekarang." Ucapan santai ini bagaikan bom yang dijatuhkan di tengah kerumunan. Semua orang berkata, "Astaga, anak muda ini terlalu sombong. Itu lebih dari sekadar arogan. Dia berani menantang manusia beruang." Si Dabiao, ini benar-benar hal yang sangat keren. Hanya kata-kata. Kurasa orang ini bertingkah seolah-olah dia orang yang sangat kuat. Dia akan disambar petir. Kau mungkin benar. Dalam pertempuran terhebat manusia beruang, dia berhasil mengalahkan 20 orang sekaligus. Anak muda ini akan lumpuh karenanya hari ini. Anda benar. Para penonton semakin antusias. Mereka sangat ingin menyaksikan ini sampai akhir. Pada saat yang sama, si Dabiao maju, menatap Chen dengan dingin, dan berkata, "Anak muda. Kau sudah terlalu lancang. Beraninya kau mengolok-olokku di depan begitu banyak orang. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku akan malu pada diriku sendiri di dunia persilatan ini." Chen tampak sangat tenang. Dia mengaktifkan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Ada sebuah pepatah, untuk memenangkan pertempuran, Anda harus mengenal musuh Anda dengan baik. Ding. Kultivasi, tahap awal fase fisik, kesehatan, 110, kekuatan tempur, 110. Sial, dia lebih kuat dariku. Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan manusia beruang dengan kekuatan tempurnya saat ini. Anak muda, katakan sesuatu. Bukankah tadi kau banyak bicara? Apakah kau sekarang bisu? Si Dabiao berkata dengan nada mengintimidasi, "Jika kau takut bertarung dalam pertempuran ini, biarkan aku melumpuhkan tangan kananmu. Dan, berjanjilah padaku, di depan semua orang, bahwa kau tidak akan melangkah ke sisi barat kota lagi." Kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak membuatku berjanji. Chen mengerutkan kening dan berkata. Dia berubah total. Suasana hatinya sedang buruk malam itu karena ayah Lan benar-benar membuatnya marah. Namun, dia belum mencapai kesepakatan dengan ayahnya. Dia tahu bahwa begitu dia berjanji, dia akan kehilangan Lan selamanya, dan dia tidak akan bisa mencapai posisi tinggi Lan Zhenguo. Saat itu sama saja. Jika dia memutuskan untuk membuat janji itu, tangan kanannya akan lumpuh. Dia akan dianggap pengecut. Semua orang akan memandang rendah dirinya selamanya. Chen mengubah suasana hatinya yang buruk menjadi amarah. Ada sebuah suara yang bergema di dalam pikirannya saat ini. Jangan takut, lakukan saja. C46 selamat tinggal, anakku. Dasar bocah nakal, kau benar-benar berani. Baiklah kalau begitu, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dabiao tertawa, mengepalkan tinjunya yang besar, buku-buku jarinya bergerak. Gerakan sederhana ini sudah cukup untuk membuat kerumunan mundur selangkah. Kalau kau mau berkelahi, diam saja dan berkelahi. Jangan kira kau bisa mengalahkanku dengan mudah. Saat itu, seluruh tubuh Chen terasa panas mendidih. Dia sudah mengambil keputusan. Jika keadaan semakin buruk, kedua belah pihak akan terluka. Tidak akan ada yang menang. Sekalipun ia kalah pada akhirnya, Dabiao tidak akan lolos tanpa cedera. Seorang pria harus bertindak seperti pria sejati. Jangan takut, lakukan saja. Hehe, ini lucu sekali. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu. Aku hanya perlu meninjumu sekali saja, dan kau bahkan tidak akan bisa berdiri, kata Dabiao dengan angkuh. Bagaimana jika kau bahkan tidak bisa menyentuhku, balas Chen. Bos malaikat maut berapi itu ternyata cukup jago bertarung. Tapi, pada akhirnya, dia tetap dikalahkan hanya dengan satu tendangan dariku. Dabiao sangat percaya diri dengan kekuatannya dan berkata dengan tenang, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan menjadi pengikutmu. Kau jelek sekali, aku tidak mau kau menjadi pengikutku. Chen mengerutkan bibirnya. Para penonton tak kuasa menahan tawa mendengar hal itu. Anak nakal ini benar-benar kurang ajar. Sungguh kalimat yang klasik. Bajingan, masih ngomong-ngomong kosong sebelum mati. Akan kuhancurkan mulutmu. Wajah Dabiao memerah. Rasa malu yang dirasakannya sebelumnya langsung berubah menjadi amarah. Dia mengangkat tinjunya yang seperti monster dan menghantamkannya ke arah Chen. Kekuatannya luar biasa, dia juga cepat, tinjunya menghasilkan gelombang udara di sekitarnya. Orang biasa tidak akan pernah mampu menahan kekuatan pukulan yang luar biasa itu. Wow, cepat sekali. Bocah nakal ini sudah tamat.
Ya, pukulan ini pasti akan membuatmu lumpuh seumur hidup. Kerumunan itu berseru. Bos Chen. Kepalan tangan bos malaikat maut api juga terkepal, jantungnya berdebar kencang. Namun, sedetik kemudian, semua orang benar-benar terkejut. Chen mengayunkan tinjunya dan membalas pukulan Daboa dengan keras. Bam! Bersamaan dengan suara ledakan itu, Chen terpaksa mundur sekitar 8 langkah, lalu kembali berdiri tegak. Meskipun rasa sakit yang luar biasa menjalar di tinjunya, dan lengannya mati rasa, dia tidak terlempar ke seberang ruangan seperti yang diharapkan oleh kerumunan. Yang terpenting, bahkan Bearman Dabiao pun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berdiri tegak. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Anak muda itu ternyata bisa menandingi Bearman. Wah, pasti ada yang salah dengan mataku. Aku pasti sedang bermimpi. Ini benar-benar tak terbayangkan. Melihat itu, para penonton terguncang, mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Anakku, apa yang ingin kau katakan sekarang? Chen melirik Dabao dari sudut matanya dan menyeringai. Dengan pukulan ini, sesuatu yang besar telah berubah dalam dirinya. Hal ini dapat disimpulkan dalam satu kata, pertumbuhan. Seringkali, rasa takut dan keberanian bisa muncul dalam sekejap pikiran. Tetapi memilih salah satunya akan membuat perbedaan yang sangat besar. Hari ini, Chen sama sekali tidak takut. Dia bertindak dan memukul Dabiao di wajah. Pada saat yang sama, dia menamparkan wajah orang-orang yang meremehkannya. Pada saat itu, dia adalah seorang pahlawan. Dia menikmati Dabiao dan ketidakpercayaan penonton. Satu kata, luar biasa. Sialan kau. Kukira kau bilang, Dabiao meraung, sangat marah. Hehe, jadi kau tahu bahwa dirimu jelek. Chen menyeringai jahat. Cih. Ketika Dabiao mendengar ini, darahnya mendidih. Dia merasa seperti monyet yang dipermainkan. Sorakan dan cemoohan terdengar dari tengah kerumunan. Hal ini menyebabkan Dabiao ingin mengabaikan kenyataan. Dasar bajingan. Aku tidak akan main kata-kata kasar denganmu. Biarkan tinju kita yang bicara. Dabiao tahu bahwa dia tidak bisa menang hanya dengan berbicara, dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula, dia sedikit lebih kuat dari Chen. Saat kedua tangan bergulat, perbedaannya tampak tidak terlalu besar. Namun pada akhirnya, Chen pasti akan kalah. Ayolah. Siapa yang takut pada siapa? Chen sangat bertekad. Meskipun dia tahu bahwa dia akan kalah, dia tidak akan menyerah. Wu gelombang, wu gelombang, wu gelombang. Tepat pada saat itu, suara sirene polisi terdengar. Kemudian, sejumlah besar petugas polisi membanjiri lokasi kejadian dan mengambil alih situasi. Seorang petugas berjalan ke depan dan berteriak melalui pengeras suara, bagi yang terlibat dalam perkelahian, letakkan tangan di belakang kepala dan berlutut di tanah. Dasar brengsek. Beraninya kau melapor ke polisi. Dabiao menatap Chen dengan tatapan tajam. Apa kau gila? Chen memutar matanya, lalu membentak, aku di sini sepanjang waktu. Bagaimana bisa aku menghubungi mereka? Lalu, siapa yang menelepon polisi? Dabiao sangat marah. Dialah yang memulai semua ini. Dengan keterlibatan polisi sekarang, dia harus memikul tanggung jawabnya. Apakah kamu tuli? Kubilang suruh kamu berjongkok di tanah. Petugas polisi itu berjalan mendekat, mengangkat megafon, dan berteriak ke telinga Dabiao. Tenanglah, Kapten Li. Tenanglah. Betapapun keras kepala Dabiao, dia tidak akan berani macam-macam dengan polisi, jadi dia berlutut dengan patuh. Kapten Li, maaf mengganggu Anda. Wen Yuan berjalan mendekat dengan santai, tangannya di belakang punggung. Tidak. Sama sekali tidak merepotkan. Malahan, saya ingin berterima kasih karena Anda telah membuat laporan, bekerja sama dengan kami polisi untuk menjaga keamanan lingkungan. Kapten Li tersenyum, sambil terus bersikap ramah. Orang-orang jahat ini berkelahi dan menghancurkan barang-barang, mereka harus dihukum, kata Wen Yuan sambil menunjuk Dabiao. Ya, mereka harus. Kapten Li mengangkat megafon dan berteriak, tangkap Dabiao dan semua orangnya. Tahan mereka selama 48 jam. Setelah itu, hitung kerugian dan jumlah korban. Dabiao akan membayar semua kerugian. Mendengar ini membuat air mata Dabiao mengalir. Namun, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Bahkan para preman di jalanan, atau petarung elit Jianghu, pun tak akan berani mencampuri urusan pemerintah. Kapten Li, ini pacar saya, bolehkah saya membawanya pergi, kata Wen Yuan sambil berjalan mendekat ke Chen dan berpegangan pada lengan Chen. Ya, tentu saja bisa. Kapten Li mengangguk-angguk seperti ayam yang mematuk biji-bijian. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Chen dengan heran. Apa yang begitu hebat dari pria ini? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacar Lady Wen? Ya Tuhan, dia sangat beruntung. Setelah itu, Wen Yuan merangkul lengan Chen dan meninggalkan tempat kejadian. Sebelum pergi, Chen melirik Dabiao dengan nakal dan melambaikan tangan, sampai jumpa, anakku.
Kau, Da Biao sangat marah hingga ingin membenturkan kepalanya ke tahu. Mereka berdua terlibat dalam perkelahian itu, tetapi diperlakukan sangat berbeda satu sama lain. Karena polisi ada di sini, Chen tidak perlu khawatir. Dia memberi beberapa instruksi kepada bos malaikat maut berapi dan pergi. Hei, kamu masih belum memberitahuku apakah kamu mau jadi pacarku? Wen Yuan berlari mengejarnya dengan tergesa-gesa. C47 terobosan. Jujur saja, kita baru berkenalan hari ini. Kurasa kita harus meluangkan waktu untuk lebih mengenal satu sama lain. Kemudian, kita bisa memutuskan apakah kita cocok satu sama lain. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, Chen tidak akan mengiyakan Wen Yuan. Namun, dia juga tidak menolak Wen Yuan, karena dia ingin melihat rencana jahat Wen Yuan. Wen Yuan sangat terkejut karena Chen tidak menerima tawarannya. Dia telah melakukan pengecekan latar belakang Chen sebelumnya. Dia tahu bahwa Chen lahir dari keluarga miskin. Dia adalah seorang petani miskin. Secara logika, Chen seharusnya menerima tawarannya tanpa berpikir dua kali, mengingat Wen Yuan berasal dari keluarga kaya. Anehnya, Chen sangat tenang. Wen Yuan benar-benar terkesan dengan sikap Chen terhadapnya. Dia tidak berani menekannya karena takut akan membocorkan rahasianya. Aku setuju dengan apa yang kau katakan. Aku terlalu agresif di sini. Kita harus lebih mengenal satu sama lain dulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Aku yakin kau pasti akan menyukaiku, kata Wen Yuan dengan tegas. Baiklah, aku harus pergi dulu. Chen melambaikan tangan ke arah Wen Yuan dan berjalan menuju area parkir. Melihat punggung Chen yang menjauh, dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Ayah, permainanku dengan Luak sama sekali tidak berhasil. Anak muda itu tidak termakan umpanku. Chen naik ke Bugatti Veyron-nya. Ia tidak terburu-buru, jadi ia mengeluarkan ponselnya. Ia belum mengecek grup amplop merah 3 alam sepanjang malam. Ia merasa seolah-olah telah melewatkan jutaan amplop merah. Ia segera mengecek grup obrolan tersebut. Ia merasa lega ketika mengetahui bahwa anggota grup hanya melakukan spam seperti biasa. Tidak ada amplop merah yang dibagikan hari ini. Sebuah pesan datang tepat saat dia hendak menyimpan ponselnya. Ding, Senong. Dewa Chen, apakah kau di sana? Chen terkejut saat melihat pesan itu. Senong pernah dianggap sebagai salah satu dari 3 penguasa, juga dikenal sebagai 3 raja, atau 3 pelindung, posisinya cukup tinggi, mengapa dia mencari Chen? Chen, ya, saya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Senong, tolong jangan menertawakan saya. Sebenarnya, saya ingin mencoba stik pedas itu. Chen terkejut setelah mendengar permintaan Senong. Sudah menjadi cerita terkenal bahwa Senong mencoba ratusan ribu ramuan herbal. Ini adalah pertama kalinya Senong meminta untuk mencoba stik pedas. Ini jelas merupakan peristiwa yang sangat penting. Chen, aku bisa memberimu beberapa stik pedas, tapi... Senong, aku mengerti. Stik pedas adalah salah satu makanan lezat paling langka di dunia ini. Aku bersedia membayar 10.000 poin kebajikan 3 alam sebagai imbalan untuk stik pedas itu. Ya ampun. Chen sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh ke tanah. Dia telah menjual 1 batang cabai seharga 10.000 poin yang sangat tidak masuk akal. Dia tidak percaya ada orang yang benar-benar tertipu. Saat ini, rasanya seperti Chen sedang melihat jalan terang yang menuntunnya ke negeri uang. Poin jasa yang tak terhitung jumlahnya akan segera ditambahkan kepadanya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terungkapkan. Tunggu. Chen tidak dibutakan oleh kebahagiaan mendadak yang menghampirinya. Dia menenangkan diri dan mulai memikirkan kemungkinan hasil lainnya. Kekuatan fisikku masih cukup lemah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Chen menjernihkan pikirannya dan menjawab. Senong, kau bisa menyimpan poin jasa itu dulu. Aku butuh lebih banyak ramuan 100 herbal untuk saat ini. Senong, itu bahkan lebih mudah. 10.000 poin jasa setara dengan 1.000 botol ramuan 100 herbal. Chen, oke. Aku akan mengirimkan stik pedasnya besok. Senong, baiklah. Terima kasih banyak atas pertukaran ini. Saya akan mengantarkan ramuan 100 herbal kepada Anda sekarang juga melalui paket pribadi. Ponsel Chen bergetar sesaat setelah menerima pesan terakhir dari Senong. Ding. Selamat, Anda telah menerima amplop merah Senong. Amplop merah berisi 1.000 botol ramuan 100 herbal. Amplop tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Akhirnya, aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya. Yang kugunakan hanyalah sebatang kayu pedas untuk ditukar dengan 1.000 botol ramuan 100 herbal. Ini benar-benar gila. Chen mulai menari-nari karena saking gembiranya. Dia hampir lupa nama keluarganya. Bagi para dewa, ramuan 100 herbal dianggap barang kelas rendah. Sangat disayangkan jika dibuang begitu saja, tetapi pada saat yang sama juga tidak berguna bagi mereka. Namun, bagi manusia, ramuan ini dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
Bagi Chen, ramuan ini dapat digunakan untuk mengembalikan tubuhnya ke kondisi sempurna setelah latihannya. Chen segera pergi ke hotel mewah untuk melanjutkan latihannya. Dia memesan kamar, duduk di tempat tidur, dan mulai mengerjakan kitab langit dan bumi. Dia sudah berpengalaman mengerjakan kitab suci itu, sehingga dia cepat masuk ke dalam formasi. Sebuah ki misterius, seperti naga, mulai terbang di dalam tubuh Chen. Tubuhnya mulai menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang panjang. Latihan ini menguras banyak energi dan kekuatan. Namun, semuanya berubah ketika dia memiliki ramuan 100 herbal bersamanya. Setiap kali Chen merasa lelah, ia akan meminum sebotol ramuan 100 herbal. Tubuhnya akan pulih seketika. Dengan kata lain, Chen dapat berlatih secara efektif tanpa tidur, minum, makan, dan istirahat dengan persediaan ramuan 100 herbal yang cukup. Dengan kombinasi kitab langit dan bumi, latihan akan menjadi lebih efektif dan ampuh. Wajar jika kekuatannya meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Izinkan aku berlatih selama 48 jam dulu. Sida Biao, saat kita bertemu lagi lain kali, kau pasti akan terkejut dengan kekuatanku. Ketika ia memikirkan prospek peningkatan kekuatannya dalam waktu singkat, ia akan merasa sangat bersemangat dan penuh tekad. Setelah 48 jam, Sida Biao dibebaskan dari tahanan. Sebuah drama yang bagus akan dipentaskan segera setelah pembebasannya. Waktu berlalu begitu cepat selama pelatihan. 48 jam berlalu dalam sekejap mata. Chen menghela napas panjang. Ia merasa sangat berenergi dan segar. Tanpa pikir panjang, Chen mengaktifkan Nether Spirit Battle Scouter miliknya. Ding! Selamat, Anda telah mencapai terobosan lain dalam pelatihan Anda, kultivasi, tahap menengah fase fisik, kesehatan, 500, kekuatan tempur, 500. Wahahaha, terobosan lagi. Terobosan kecil setelah 48 jam. Ini luar biasa. Chen jatuh ke dalam keadaan euforia. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Jing Fei menghabiskan sekitar 10 tahun untuk mencapai fase akhir tubuh manusia. Menurut perhitungan Chen, yang dia butuhkan hanyalah setengah bulan untuk mencapai fase akhir tubuh manusia. Kecepatan peningkatannya hanya bisa digambarkan sebagai kecepatan kilat. Sida Biao, berdoalah agar kau tak pernah bertemu denganku lagi. Aku akan menghajarmu habis-habisan saat kita bertemu lagi. Chen tertawa jahat. Dia pasti akan menghancurkan Sida Biao dengan mudah dengan kekuatannya saat ini. Suara lembut Lin Xiang terdengar melalui telepon. Chen, bisakah kamu datang ke rumahku sebentar? Sekarang. Chen terkejut. Saat itu pukul 10 malam. Tidak pantas pergi ke rumah seorang guru cantik di tengah malam. Ya, sekarang juga. Aku perlu meminjam uang darimu. Suara Lin Xiang penuh keraguan. Seolah-olah dia terjebak di antara rasa sakit dan dilema. Baiklah, aku akan segera datang. Chen agak tahu apa yang sedang terjadi dengan Lin Xiang. Dia segera bergegas ke rumahnya. C48 menangkan 500.000 yuan dengan 50 yuan. Rumah Lin Xiang terletak di daerah kumuh di sisi barat kota. Sebenarnya cukup dekat dengan hotel tempat Chen tinggal saat ini. Rumahnya hanya berjarak 5 menit berkendara. Chen memarkir mobil di pinggir jalan dan bergegas masuk ke rumahnya. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Chen sangat cemas ketika tiba di depan pintu. Seseorang telah menyiramkan cat merah di beranda depan rumah Lin Xiang. Cat merah itu sangat mencolok di malam hari, dan terlihat sangat menakutkan. Seperti percikan darah yang menodai langit gelap. Bau cat itu sangat menyengat. Baunya menusuk hidung Chen tanpa ampun. Chen, akhirnya kau datang. Lin Xiang berlari ke arah Chen. Ia langsung memeluk Chen. Ada rasa takut dalam suaranya yang lembut, dan tubuhnya yang rapuh juga gemetar. Sangat jelas bahwa ia sangat ketakutan. Jangan takut. Aku di sini sekarang. Sebesar apapun masalahnya, serahkan saja padaku. Chen mengelus punggung Lin dengan lembut. Lin seperti kucing yang terluka, sendirian, dan yang Chen inginkan hanyalah mencurahkan kasih sayangnya padanya. Setelah itu, mereka berdua memasuki rumah. Chen langsung bertanya, apa yang terjadi? Lin menundukkan kepala, menggigit bibir bawahnya, dan berkata pelan, kakakku. Dia pergi berjudi lagi. Kali ini dia kalah 500.000 yuan. Aku ingin meminjam uang sebanyak itu darimu. Chen sangat marah ketika mendengar tentang kakaknya. Kakak yang payah. Dia baru saja mencuri 300.000 yuan sebelumnya dan hampir saja merusak harga diri Lin di hadapan Wong Jianren. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil menciptakan utang 500.000 yuan lagi. Itu seperti dia berulang kali mendorong Lin ke tepi jurang. 500.000 yuan bukan apa-apa bagiku. Tapi, jujur saja, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Dia akan meminjam lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya, kata Chen dengan serius. Lin mengangguk dan berkata dengan sedih, aku mengerti maksudmu. Tapi,
Aku tidak punya pilihan lain. Aku tumbuh bersama saudaraku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja untuk mati. Dia harus diberi pelajaran. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja setiap saat, kata Chen dengan tegas. Tapi, aku tidak tahu lagi bagaimana cara mendisiplinkannya. Lin menggelengkan kepalanya dengan getir dan suaranya bergetar. Jika kau percaya padaku, aku bisa membantumu mendisiplinkan adikmu. Chen tampak sangat fokus, dan kejantanannya terpancar dari dirinya. Benarkah? Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku mendisiplinkan adikku? Tubuh Lin bergetar dan dia berkata dengan tulus, jika Anda bisa membuat saudara laki-laki saya berhenti berjudi selamanya, saya bersedia membayar berapapun untuk membalas kebaikan Anda. Termasuk diri saya sendiri. Erem, aku menawarkan diri untuk membantumu. Aku tidak butuh imbalan apapun. Wajah Chen memerah dan kata-katanya penuh dengan keadilan. Namun, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke tubuh Lin yang menggoda. Payudaranya begitu besar sehingga blusnya hampir robek, pinggangnya ramping dan bokongnya yang bulat kencang. Selain itu, fitur wajahnya sempurna. Dia adalah sebuah mahakarya. Jika Chen menjadikannya kekasihnya, semua pria di dunia ini akan iri pada Chen. Pintu tiba-tiba didobrak. Sebuah suara dengan santai terdengar di telinga mereka, Sista. Lihat, sebuah Bugatti Veyron terparkir di depan rumah kita. Itu keren sekali. Lin Nan sudah kembali. Mata Lin Xiang berkedut dan reaksi di wajahnya menjadi sangat kompleks. Ada kebahagiaan, kemarahan, dan kesedihan. Abaikan saja dia. Nanti, aku yang bicara. Aku ingin melihat seberapa sulitnya mendisiplinkannya, kata Chen dengan santai. Baiklah. Lin mengangguk patuh. Dia duduk dan tidak bergerak. Setelah 2 menit, pemuda bernama Lin Nan berjalan ke arah mereka dan berkata, Saudari. Aku memanggilmu. Apa kau tidak mendengarku? Lin Nan melepas sepatunya, mengenakan sandal rumah, dan berjalan dengan angkuh ke arah mereka. Dia memerintah adiknya dengan berkata, Kak, masak mie untukku sekarang. Aku lelah sekali. Kakakmu bekerja seharian penuh. Bajingan, kau berjudi seharian penuh. Berani-beraninya kau bilang kau lelah. Chen memukul meja dan berdiri dengan marah. Kau, siapa kau? Lin Nan terkejut. Ia mulai mengamati Chen dengan saksama. Kemampuan pengamatannya cukup bagus. Ia tahu bahwa Chen mengenakan setelan jas yang mahal dan tampak mewah. Dia berkata dengan terkejut, Ya Tuhan. Jangan bilang kalau Bugatti Veyron yang terparkir di depan rumah kami sebenarnya milikmu. Kita sedang membicarakanmu sekarang. Bukan mobilnya, kata Chen dengan marah. Namun, Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan Chen. Dia berkata dengan nada mengejek, Kak, sejak kapan kau menjalin hubungan dengan pria kaya raya ini? Ini yang kuminta kau lakukan tadi, tapi kau menolak tawaranku. Apakah kau sedang memberiku kejutan sekarang? Omong kosong macam apa ini? Aku tidak melakukan hal-hal yang kau minta. Lin Xiang mengerutkan kening dan wajahnya memerah karena marah. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Saat ini, semua wanita cantik di masyarakat pasti ingin menjalin hubungan dengan pria kaya raya. Kau adalah wanita muda yang cantik. Tidak sulit bagimu untuk mendapatkan pria kaya raya. Lin Nan tertawa dingin. Apakah menurutmu adikmu terlihat seperti wanita tipe itu? Chen menatapnya dingin dan dia semakin marah. Hei, kakak ipar, jangan pura-pura serius. Beri aku beberapa ratus ribu yuan untuk bersenang-senang. Aku akan memastikan adikku memberikan yang terbaik untukmu. Lin Nan tertawa sinis. Aku tidak punya beberapa ratus ribu yuan. Tapi, aku punya tamparan keras. Chen mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lin Nan dengan keras. Lin Nan jatuh ke tanah. Wajahnya memerah padam. Dia mengerang kesakitan dan air mata mulai mengalir dari matanya. Nan, Lin Xiang merasa kasihan padanya. Namun, ia teringat hal-hal yang Chen katakan padanya sebelumnya. Ia segera berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak melakukan apapun. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus memanjakan adiknya. Siapa yang memberimu hak untuk menamparku? Siapa? Lin Nan menutupi wajahnya dan mulai mengamuk. Aku menamparmu karena kau idiot. Chen menatapnya dan berkata, Kenapa aku bodoh? Lebih baik kau perjelas ucapanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu, kata Lin Nan dengan tidak masuk akal. Judi memang dirancang untuk membuatmu kehilangan uang. Tapi, kau begitu terobsesi dengannya, menenggelamkan dirimu di dalamnya, sampai kau menyakiti dirimu sendiri dan juga menyakiti adikmu. Jika itu bukan kebodohan, lalu apa yang bodoh, kata Chen dengan serius. Lin Nan berkata dengan keras kepala, siapa yang bilang judi memang dirancang untuk membuatmu kehilangan uang? Akhir-akhir ini aku sedang sial. Begitu aku menang uang, aku pasti akan memperlakukan adikku dengan baik. Sial. Chen tertawa dan berkata, setiap kasino di dunia ini dibangun untuk mengambil uang hasil jerih payahmu. Sejujurnya, berjudi bukan soal keberuntungan, melainkan soal keahlianmu sebagai penipu.
Kecuali keahlianmu lebih hebat daripada bandar, jangan pernah bermimpi memenangkan uang dari mereka. Cara bicaramu itu seolah-olah kau adalah dewa judi itu sendiri. Lin Nan membentak, semua orang bisa bicara besar. Buktikan padaku tentang apa yang kau katakan barusan. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Yang kubutuhkan hanyalah 50 yuan sebagai modalku untuk berjudi. Jika aku menang 500.000 yuan sebelum matahari terbit besok, kau harus berhenti berjudi. Jika aku kalah taruhan, aku akan memberimu 100.000 yuan. Kau bisa membelanjakannya sesukamu, kata Chen dengan serius. Mata Lin Nan berbinar ketika mendengar taruhan Chen. Dia bahkan lupa tentang tamparan yang baru saja diterimanya. Dia melompat kegirangan dan berkata, baiklah. Aku terima taruhan ini. Aku tidak percaya kau bisa memenangkan 500.000 yuan hanya dengan 50 yuan. C49 tatapan emas mata berapi-api. Chen, apa kau bercanda? Bagaimana mungkin menggunakan 50 yuan untuk memenangkan uang sebanyak itu dalam semalam? Wajah Lin penuh kekhawatiran. Dia sama sekali tidak percaya kata-kata Chen. Jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Tidurlah nyenyak di rumah malam ini. Aku akan membawa bajingan ini kembali padamu sebelum matahari terbit. Chen tersenyum penuh percaya diri. Hentikan omong kosong ini. Ikutlah denganku. Nanti aku ambil 500.000 yuanmu. Lin Nan mendesak Chen. Dia tak sabar menunggu Chen kalah taruhan. Ayo pergi. Aku akan membuatmu kalah taruhan dengan jujur. Chen sama sekali tidak takut kalah taruhan. Dia menuntun Lin Nan keluar rumah. Kumohon kembalilah padaku. Aku akan menunggu kalian di sini. Lin Xiang menggigit bibir bawahnya dan menatap punggung Chen dengan penuh kerinduan. Ia menyadari bahwa, selain kakaknya, masih ada satu pria lagi yang bisa menggerakkan hatinya. Dan, pria itu adalah Chen. Chen dan Lin Xiang pergi ke daerah kumuh di sisi barat kota. Mereka melewati gang gelap dan memasuki sebuah bangunan kecil yang terbengkalai. Mereka menuruni tangga yang menuju ke bawah tanah. Sebuah kasino bawah tanah tersembunyi terletak di bawah bangunan terbengkalai itu. Luasnya beberapa ratus meter persegi, dan orang yang bertanggung jawab telah meninggalkannya dalam kondisi yang cukup buruk. Selain itu, mereka menempatkan beberapa meja di dalamnya untuk mengubah tempat itu menjadi kasino bawah tanah sederhana. Saat itu sudah pukul 11 malam. Semua meja penuh dengan orang. Mereka semua tampak seperti kerasukan sesuatu. Mereka menari dan tersenyum. Sepertinya mereka tidak akan meninggalkan tempat ini sampai mereka kehilangan semua uang mereka. Bantu aku menukar ini dengan 50 yuan keripik. Chen mengeluarkan selembar uang 50 yuan dan memesan kepada Lin Nan. Lin Nan sangat enggan. Namun, ketika ia memikirkan 500.000 yuan, ia segera bergegas ke konter untuk menukarkan beberapa keping uang dengan Chen. Sambil menunggu Lin Nan menukarkan chipnya, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung masuk ke grup amplop merah 3 alam. Chen, semuanya, adakah yang bisa menjamin bahwa saya akan memenangkan setiap taruhan? Cepat, jawab saya. Siapapun yang bisa memberikan solusi akan diberi hadiah berupa stik pedas. Neza, wow, Dewa Chen online lagi. Cai Shen, Dewa Chen, apakah Anda butuh uang? Saya bisa menggunakan banyak emas untuk menukar sebatang stik pedas dengan Anda. Chen, aku tidak menginginkan uang. Aku ingin bisa memenangkan setiap taruhan. Dewa Erlang, taruhan jenis apa yang ingin kau menangkan? Aku mungkin punya solusinya untukmu. Chen, taruhan jenis dadu dan poker. Dewa Erlang, aku tidak tahu apa itu poker. Tapi, aku punya cara mudah untuk memenangkan permainan dadu apapun. Aku bisa membuka mata surgawi ketigamu. Itu memungkinkanmu untuk melihat menembus setiap hal di dunia ini. Membuka mata surgawi ketiga. Melihat tembus. Ini hebat. Kegembiraan langsung terpancar di wajah Chen. Mata ketiga Dewa Erlang adalah mata surgawi. Ini adalah kemampuan uniknya. Dahulu kala, bahkan 72 jurus transformasi Raja Kera pun gagal lolos dari mata surgawi ketiga Dewa Erlang. Ini jelas merupakan kemampuan yang sangat kuat. Namun, tepat ketika Chen ingin mengatakan ya kepada Dewa Erlang, sebuah pesan muncul. Raja Kera, saudaraku, jangan dengarkan omong kosongnya. Jika membandingkan mata surgawi ketiganya dengan mata api tatapan emas milikku, matanya lebih buruk daripada sampah. Dewa Erlang, dasar monyet brengsek. Apa kau datang untuk merebut pelangganku? Raja Kera, kau benar. Aku di sini untuk merebut pelangganmu. Oh, dan juga, aku agak ingin membuatmu marah. Dewa Erlang, bajingan. Aku akan menggunakan tombak bermata 2-3 jenjangku untuk membelah kepala monyetmu. Raja Kera, aku akan menggunakan jingu bangku untuk menusuk lubang pantatmu. Dewa Erlang, aku akan menyuruh Xiao Tianquan untuk menggigit pantatmu. Raja Kera, aku akan menyuruh pasukan kera-keraku untuk mencakarmu. Dewa Erlang, melihat para dewa saling bertarung, Chen semakin frustrasi. Chen,
Kalian berdua, berhenti berkelahi. Raja Kera, katakan padaku apa keunggulan dari mata api berpandangan emasmu. Raja Kera, aku tidak akan membicarakan hal-hal baik dari mata api tatapan emasku. Mari kita bicarakan hal-hal buruk dari mata surgawi ketiga. Raja Kera, pertama-tama, kau butuh 3000 tahun untuk berlatih dan mendapatkan mata api tatapan emas. Bagaimana menurutmu, Chen? Jangan bicara soal 3000 tahun. Kurasa aku bahkan belum punya pengalaman 3 tahun. Emoji berkeringat. Raja Kera, selain itu, kau akan memiliki mata ketiga di dahimu, jika kau memilih mata surgawi ketiga. Apakah kau pikir kau akan menyukainya? Chen, aku masih hidup di alam manusia. Aku tidak ingin memiliki mata ketiga di dahiku. Raja Kera, kalau begitu, katakan padaku sekarang. Kau menginginkan mata surgawi ketiga atau mata api tatapan emas? Chen, aku menginginkan tatapan emas berapi-api, tanpa ragu. Dewa Erlang. Kau membuatku kesal, 3 emoji pisau. Raja Kera, hahaha. Memang niatku adalah untuk membuatmu kesal, 3 emoji tertawa. Chen, Raja Kera, ajari aku jurus tatapan emas berapi sekarang juga. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Kera, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ding. Selamat, Anda telah memperoleh amplop merah dari Raja Kera. Anda menerima tatapan emas berapi-api. Item magis amplop tersebut telah disimpan di dalam peti harta karun Anda. Chen, saya sudah menerima paket pribadi Anda. Terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan stik pedasnya besok. Raja Kera, baiklah. Tatapan emas berapi, benda ajaib dibuat oleh Raja Kera, dapat melihat menembus segala sesuatu di dunia ini. Selain itu, dapat membantu Anda membedakan antara kebenaran dan tipu daya. Apakah Anda ingin mengambilnya kembali? Ya. Sebuah lingkaran cahaya masuk ke mata Chen setelah dia menekan tombol ya. Dalam sekejap, dia melihat langit dan tanah terbakar di depannya. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Tubuhnya juga terbakar. Dia telah memperoleh tatapan emas berapi-api ketika sensasi terbakar itu menghilang. Haha. Aku punya Battle Spirit Nether Sculptor di mata kiriku dan Golden Gaze Viriae di mata kananku. Ini benar-benar gila. Chen sangat gembira. Dia tak sabar untuk masuk ke kasino dan mencoba kemampuan barunya. Ini chipmu. Jangan sampai kalah terlalu parah. Lin Nan berjalan menghampiri Chen dan berkata. Dia sudah mengantre cukup lama untuk membeli chip hijau. Buka matamu dan amati. Aku akan memberitahumu sifat sebenarnya dari perjudian. Chen mengambil chip dari Lin Nan dan berjalan menuju meja judi. Angkat tanganmu setelah kamu memasang taruhan. Angkat tanganmu setelah kamu memasang taruhan, teriak Bandar. Memasang taruhan dadu adalah permainan termudah di kasino. Permainan ini sangat populer di kalangan penjudi. Setelah para penjudi memasang taruhan mereka, ada chip senilai 100.000 di atas meja. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk kasino kecil seperti ini. Aktifkan tatapan emas berapi-api. Chen mengedipkan mata kanannya. Cahaya berapi-api kemasan menyambar matanya. Penutup mesin dadu menjadi transparan bagi Chen. Dia dapat melihat dadu di mesin dadu dengan jelas. Angka pada 3 dadu yang berbeda adalah 1, 3, dan 1. Aku bertaruh kecil. Tanpa pikir panjang, Chen memasang chipnya pada taruhan kecil. Cek. Beraninya kau hanya memasang taruhan senilai 50 yuan di permainan ini. Kau akan kalah, kata pria gemuk yang duduk di sebelah Chen dengan nada meremehkan. Kalau begitu, kau harus bertaruh besar. Chen menatapnya dengan mengejek. Aku akan bertaruh besar. 500 yuan. Aku bertaruh besar. Pria gemuk itu bertindak berani dan mengeluarkan chip 500 untuk bertaruh besar. Angkat tanganmu setelah kamu memasang taruhan. Buka. Pedagang itu mengangkat penutup mesin dadu dan mengumumkan, 1, 3, 1. Totalnya 5. Kecil. Sialan. Dasar bajingan beruntung. Pria gemuk itu memutar bola matanya ke arah Chen. Hehe, keberuntunganku luar biasa. Chen tersenyum. Hanya dia yang tahu rahasia di baliknya. Catatan kaki penerjemah. Cai Shen, Dewa Kemakmuran. C50 siapa yang menganggap ini tidak berguna? Apa-apaan ini? 50 menjadi 100. Chen menggoyangkan chip di tangannya. Lin Nan berkata dengan nada menghina, apakah kau pikir kau bisa menang hanya dengan mengandalkan keberuntungan? Jangan lupa, kau harus memenangkan 500.000 sebelum fajar. Hehe, lihat aku. Biar kutunjukkan caranya. Chen menyeringai, lalu kembali memasuki medan pertempuran. Dengan bantuan tatapan emasnya yang berapi-api, dia pasti tidak akan kalah. Dia mempertaruhkan semua miliknya di setiap permainan. 100 menjadi 2. 200 menjadi 4. 400 menjadi 8. 1006, 3002, 6004. 12.800, 25.600, 51.200. Hanya dalam waktu 20 menit, chip di tangan Chen telah berubah menjadi 51.200 yuan.
Ya Tuhan, anak ini seperti dewa. Dia benar-benar memenangkan 10 ronde sekaligus. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Semuanya, cepat, beli apapun yang dia beli. Kalian pasti menang. Tak lama kemudian, Chen menjadi pusat perhatian. Semua orang mengamati setiap gerakannya, berharap bisa mendapatkan keberuntungan darinya. Cepat, pasang taruhannya. Kakak ipar, pasang taruhannya. Taruhannya akan menjadi 100.000. Pada saat yang sama, Lin Nan sudah ikut terbawa suasana. Dia tidak lagi memandang rendah Chen, terlebih lagi, dia bahkan memanggil Chen, kakak ipar, dengan penuh kasih sayang. Bang tidak akan membiarkan saya memenangkan ronde ini, bisik Chen ke telinga Lin Nan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan. Kakak ipar, kau sangat makmur, kau pasti akan terus menang. Pasang taruhan. Pasang taruhan sekarang. Lin Nan terlalu bersemangat untuk mendengarkan Chen. Kamu akan lihat. Chen menggunakan tatapan emasnya yang berapi-api, dan melihat isi cangkir dadu itu, yaitu, 3 titik, 6 titik, 5 titik. Seharusnya nilainya besar. Namun kali ini, dia hanya menggunakan 200 chip, dan melemparkan chip tersebut ke sisi besar. Ayo kita bertaruh pada tim yang menang besar. Kita ikuti saja dia. Dia tidak pernah salah. Bertaruh, bertaruh, bertaruh. Sekelompok penjudi itu tanpa ragu-ragu memasang chip mereka di sisi yang besar. Angkat tanganmu setelah memasang taruhan, teriak Bandar, tetapi dia tidak langsung membagikan taruhan. Dengan tatapan mata berapi-api kemasannya, Chen melihat Bandar menendang sebuah saklar di bawah meja. Mungkin karena adanya elektromagnet, semua dadu di dalam wadah dadu terbalik, dan menjadi 2 titik, 2 titik, 1 titik. Bandar membuka cangkir dadu dan mengumumkan, 2, 2, 1. Total 5 poin. Kecil. Kemudian, dia secara sistematis menyimpan semua chip di sisi besar ke dalam tasnya. Para penjudi di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan pilu. Chen tidak tinggal diam, tetapi segera menarik Lin Nan menjauh dari meja. Apakah kamu melihat trik kotor yang digunakan oleh Bandar tadi? Tanya Chen. Lin Nan menelan ludah, lalu berkata dengan gelisah, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Kurasa si penjual baru saja menipu kita. Ini membuktikan bahwa kau tidak sepenuhnya bodoh, Chen mengangguk. Ayo pergi, kakak ipar. Tempat ini hanya menghabiskan uang. Aku tidak akan pernah datang ke sini lagi, selamanya. Hati Lin Nan terasa dingin. Ketika ia mengingat kembali saat ia kehilangan uang itu, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang bankir tersebut. Aku belum memenangkan 500.000. Bagaimana aku bisa pergi? Chen mengangkat bahu, dia tidak berencana untuk pergi. Ketika Lin Nan mendengar ini, dia bertanya dengan bingung, kakak ipar, mengapa Anda ingin terus bertaruh jika Anda tahu bahwa para bankir bermain curang? Karena pengetahuanmu tentang judi belum cukup dalam. Kamu harus melihat sisi judi yang lebih brutal sebelum benar-benar bisa berhenti berjudi, kata Chen dengan santai. Lin Nan terkejut dan tersentuh. Kemudian dia bertanya dengan cemas, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku, tetapi, jika kita terus berjudi, aku khawatir kita akan kehilangan semuanya. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Chen menyeringai dan berjalan menuju meja. Dengan tatapan emasnya yang berapi-api, dia pasti akan menang. Dia berjalan ke meja lain dan memainkan 4 putaran lagi. Chip senilai 50.000 berubah menjadi 800.000. Setelah melunasi hutang Lin Nan, seharusnya tersisa 300. Kakak ipar, kau benar-benar memenangkan 14 ronde. Kau bukan manusia. Kau adalah dewa. Dewa judi. Mulai hari ini, kau adalah idolaku. Lin Nan sudah mengagumi Chen dari lubuk hatinya. Lin Nan telah berjudi selama bertahun-tahun tetapi belum pernah sekalipun bertemu dengan orang sebaik Chen. Jangan terlalu bersemangat dulu. Pergi, simpan chipnya dulu. Chen menyerahkan chip tersebut kepada Lin Nan. Baiklah, aku akan pergi. Lin Nan sangat gembira dan pergi dengan patuh. Di meja resepsionis, Lin Nan meletakkan chip di atas meja, dan berkata sambil tersenyum lebar, Wolfie, bisakah kau menukarkan chip ini untukku? Oh, keberuntunganmu sepertinya cukup bagus hari ini. Tapi, kau sudah mau pergi. Wolfie melirik keripik itu, dan dia memasang ekspresi yang dipaksakan di wajahnya. Lin Nan belum menyadari ekspresi wajahnya, dan berkata dengan optimis, aku sudah selesai untuk hari ini. Aku akan datang lagi lain kali. Bagaimana dengan uang yang kau hutang pada saudara Bill? Tanya Wolfie. Ini, aku harus bertanya pada saudara iparku. Lin Nan ragu-ragu. Lagi pula, semua uang ini milik Chen. Namun ketika dia menoleh ke belakang, dia tidak dapat menemukan Chen. Kau tidak bisa berutang uang kepada seseorang lalu tidak mengembalikannya. Itu salah, kata Wolfie dingin. Aku yang bayar, aku yang bayar. Lin Nan menelan ludah. Ia berpikir dalam hati bahwa ia akan menggunakan uang itu untuk membayar utangnya terlebih dahulu.
Berutang kepada Chen lebih baik daripada berutang kepada kakak Bill. Nah, begitu baru. Ikuti aku, kata Wolfie pelan. Lin Nan hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Setelah itu, Wolfie membawa Lin Nan ke sebuah ruangan dan menyuruhnya menunggu. Setelah beberapa menit, saudara Bill masuk bersama beberapa pria yang tampak garang. Petik 2. Selamat siang, saudara Bill. Ketika Lin Nan melihat mereka mendekat, dia segera berdiri, mengangguk dan membungkuk untuk memberi salam kepada kakak Bill. Selamat siang juga untuk si brengsek. Yang mengejutkan Lin Nan, kakak Bill mengangkat tinjunya dan meninju tepat di mulutnya. Lin Nan jatuh keras ke tanah. Bill, kakak Bill, kenapa kau memukulku? Lin Nan bingung. Dasar bajingan, berani-beraninya kau curang di kasinoku. Aku tidak hanya akan menghajarmu habis-habisan, aku bahkan akan memotong lengan kananmu. Saudara Bill ini adalah manusia beruang yang terkenal kejam. Si Da Biao. Aku tidak curang. Lin Nan membeku, dia sangat takut hingga hampir mengompol. Saat ku katakan kau curang, memang benar kau curang. Kau curang di kasinoku. Nada bicara Da Biao dingin. Dia bersikap tidak masuk akal, ayo. Potong lengannya, bawa dia keluar untuk diperlihatkan kepada yang lain. Biarkan semua orang tahu bahwa bajingan ini adalah penipu kotor. Sita semua chip yang telah dia menangkan. Jantung Lin Nan berdebar kencang, ia merasa seolah langit runtuh menimpanya. Justru kasino yang curang, tetapi mereka malah menuduhnya secara salah, dan menyalahkan nama baiknya. Terlebih lagi, semua itu hanya berdasarkan rumor dan desas-desus kosong, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Saat itulah, Lin Nan akhirnya memahami hakikat perjudian. Ketika seorang penjudi kalah, itu memang pantas dia terima. Tetapi ketika seorang penjudi menang, dia harus memuntahkan uang yang telah dimenangkannya. Jika Anda menang terlalu banyak, sampai pada titik di mana keuntungan kasino terpengaruh, Anda akan berakhir seperti ini, menarik masalah dan kematian. Aku akan berhenti. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Kakak ipar, selamatkan aku. Kakak, selamatkan aku. Kakak ipar. Lin Nan meratap. Ketika Da Biao melihat ini, dia berkata dengan nada menghina, masih memanggil saudara iparmu. Percuma saja kau memanggil Raja Langit sendiri. Bam! Tepat saat itu, seseorang mendobrak pintu. Chen melangkah masuk, dan menatap Da Biao dengan dingin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.